Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang Ananda Ibu semuanya. Jadi, Ibu membuat video pembelajaran IPS ini untuk membantu Ananda semuanya memahami PPT interaktif yang Ibu bagikan di grup WA. Kemudian kita membahas mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai perdagangan internasional, tepatnya di subbab ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu mengingatkan kembali kepada Ananda semuanya untuk dapat mengambil absen yang telah Ibu share linknya di grup WA. Jadi, kemudian disertai dengan bukti screenshot video yang telah Ananda tonton, sehingga Ibu bisa memastikan bahwa Ananda sudah memahami materi yang telah Ibu berikan. Baiklah, kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai perdagangan internasional, tepatnya di subbab ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan PPT-nya ya. Nah, jadi di slide berikutnya ini itu ada menu. Nah, di menu ini nanti Ananda Ibu bisa melihat ada petunjuk, ada materi, ada kuis, dan ada rangkuman. Nah, di sini karena ini PPT interaktif, jadi Ananda Ibu bisa membaca dari petunjuk yang telah Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu perdagangan internasional. Nah, jadi perdagangan internasional itu berarti internasional, artinya yaitu antar negara. Jadi, perdagangan antar negara yang biasanya terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara lain. Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut dengan ekspor. Kemudian negara pelaku ekspor itu disebut dengan eksportir. Nah, jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhi keperluannya, maka negara tersebut berusaha untuk memasukkan barang dari negara lain, dan itu disebut dengan impor. Nah, negara impor itu disebut dengan importir. Sedangkan negara yang mengeluarkan barangnya ke negara lain itu disebut dengan eksportir. Oke, slide selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi perbedaan sumber daya alam yang kita miliki dengan negara lain itu akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur, seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan tingkat kualitas ini biasanya berasal dari kemampuan sumber daya manusia di suatu negara tersebut. Nah, biasanya kan ada suatu negara yang punya sumber daya yang dilihat dari kualitasnya, maka yang akan bisa menghasilkan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Nah, namun sebaliknya, negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang itu akan di bawah keunggulannya dibanding negara tersebut. Nah, selanjutnya faktor selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia. Itu kan merupakan daya tarik dari negara Indonesia. Kemudian
ada dari Cina seperti keramik Cina dan yang lainnya. Itu akan membuat terjadinya perdagangan internasional. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga, perbedaan upah, perbedaan biaya, dan perbedaan selera dari orang-orang yang berada di negara satu dengan negara lainnya. Oke, yang ketiga yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, negara yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan terpenuhi dengan adanya perdagangan internasional. Yang kedua yaitu setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Nah, seperti Indonesia tadi, Indonesia dengan ciri khasnya yaitu batik, mereka akan menciptakan spesialisasi produk. Nah, yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional, kebutuhan tersebut tidak akan terlalu susah untuk dijangkau sehingga harganya lebih murah. Nah, yang keempat yaitu mendorong kegiatan produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk memproduksi barangnya dengan spesialisasi produknya yang tadi. Nah, yang kelima yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, maka akan dibentuklah sebuah kesepakatan, sebuah kerjasama, maka itu akan menimbulkan persahabatan antar negara. Dan yang keenam yaitu kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Selanjutnya ada pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ini meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain ada hal yang mendorong perdagangan internasional, selanjutnya ada juga hambatan akan perdagangan internasional. Nah, hambatan ini bisa menyangkut harga. Harga itu bisa berupa mahal dan murah dari hasil produksi, juga bisa berasal dari bea masuk yang tinggi, ada juga dari proteksi atau sebuah keamanan. Nah, ada juga kuota, ada juga dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Seperti Korea Utara itu kan dia komunis, harus mengikuti apa kata pemimpinnya. Jadi hal tersebut bisa menghambat negara lain untuk mengimpor barangnya. Nah, yang kedua itu ada kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara dengan kebijakan kuota. Ada juga politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, setelah Ibu jelaskan mengenai apa itu perdagangan internasional, bagaimana faktor pendorongnya dan bagaimana faktor penghambatnya, anak-anak Ibu semuanya bisa mengisi kuis yang telah Ibu share di grup WA ya. Nah, jadi kuisnya ini bisa melihat bagaimana pemahaman Ananda semuanya dalam memahami subbab materi kita pada hari ini. Di sini Ananda Ibu semuanya juga bisa membaca rangkuman yang telah Ibu berikan.
Dan, dengan hal itu, maka, video pembelajaran yang Ibu bikin ini, semoga dapat, menambah pemahaman Ananda mengenai materi kita pada saat sekarang ini. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.